Apakah Din Samsudin menjadi sakit hati setelah gagal jadi cawapres Jokowi? Din Samsudin yang tanpa basa-basi mengatakan bahwa dia sangat bersedia untuk menjadi cawapres Jokowi pada Pilpres periode kedua yang lalu. Saya mendengar nama saya disebut-sebut, baik oleh kelompok tertentu maupun partai politik. Pada hemat saya, tentu saya menyikapinya dengan penuh rasa syukur. Manusiawi kalau saya tersanjung, karena mendapat kehormatan dan penghormatan, kata Din saat menghadiri Muktamar 18 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang, Jumat tanggal 3 Agustus tahun 2018. Kalau ditanya apakah saya siap sedia, saya selalu jawab saya kebetulan pernah diberi amanat memimpin organisasi besar Muhammadiyah yang gerakannya berskala nasional dan internasional, dan kegiatan dalam berbagai bidang seperti negara itu sendiri, memimpin MUI, sekarang Dewan Pertimbangan MUI, memimpin organisasi tokoh beragama baik nasional Asia maupun dunia, ungkapnya. Sehingga modal ini saya rasakan dapat dimanfaatkan jika mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, saya tidak mau berbasa-basi waduh pura-pura nggak mau gitu. Namun kan selalu saya katakan, saya tahu diri, tambah di seperti yang dilansir oleh Kompas.com. Dilihat dari pernyataan Din Samsudin tersebut, kita akan berasumsi bahwa Din Samsudin sangat ingin sekali untuk bisa menjadi cawapresnya Jokowi. Pengalamannya di organisasi Muhammadiyah yang notabene kental dengan organisasi keagamaan, seperti digunakan sebagai senjata atau kekuatan politik. Melihat Din Samsudin, kita jadi ingat dengan Amin Rais yang juga mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Seperti yang kita ketahui bersama, Amin Rais pun sangat getol nyinyir kepada pemerintahan Jokowi, dan tak jarang membawa-bawa sentimen berbau agama dalam pergulatan politik. Kalau dilihat, meskipun sama-sama mantan Ketua Umum Muhammadiyah, antara Din Samsudin dan Buya Syafi'i sangatlah jauh berbeda. Setiap pernyataan yang dibuat oleh Buya Syafi'i begitu adem dan lebih bisa diterima untuk membangun bangsa. Meskipun begitu, kritikan Buya Syafi'i pun begitu tajam jika diperlukan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bukankah dulu Din Samsudin pernah masuk dalam BPIP untuk membantu Jokowi, dan dia mengundurkan diri menjelang Pilpres tahun 2019 lalu? Apakah hal itu berkaitan dengan tadi ambilnya Din Samsudin menjadi cawapres Jokowi ketika itu? Kita tidak akan pernah tahu itu. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam dunia politik penuh dengan intrik. Sekarang kawan, besok bisa jadi lawan. Sekarang dekat, besok bisa mengumpat. Itu semua demi kepentingan dalam meraih simpati, yang berujung pada taring dan merasa punya power dalam suatu kekuasaan untuk menekan. Dalam dunia politik tak ada yang namanya barisan sakit hati, yang ada adalah berubah haluan karena kehilangan peluang. Idealisme dalam dunia politik saat ini sangat jarang dan langka. Masihkah ada? Semoga. Pemisahan antara agama dan politik saya rasa sangat perlu. Bukan berarti kita menganggap agama tak penting. Agama adalah hal yang penting. Oleh sebab itu harus dipisahkan supaya tidak terkoyak dan ternoda oleh kepentingan elit politik yang bersembunyi di balik dalil agama untuk memuluskan aksinya, yang jauh dari kebaikan sesungguhnya. Aksi yang sekedar memenuhi hasrat dan nafsu berkuasa. Akan ada pertaruhan besar jika politik dan agama dicampur adukan. Kemungkinan besar ada yang dikorbankan.
antara agama yang ternoda atau negara yang terkoyak karena sentimen agama tak boleh diperdebatkan. Manusia serakah dan picik bisa bersembunyi dengan aman dan damai jika dipercaya sebagai tokoh agama yang suci. Meskipun sejatinya tak ada satu manusia pun yang suci di dunia ini, semua pasti berpotensi untuk berbuat salah dan tak kuat menahan godaan kenikmatan dunia, dari harta, tahta hingga wanita. Hal yang harus dilakukan seharusnya adalah memaknai sebuah agama dengan baik melalui tindakan yang baik juga. Tidak korupsi, tidak memfitnah, dan tidak juga berlaku licik dengan segala taktik dan tipu daya yang jauh dari kata baik. Politik yang dicampur adukan dengan agama akan berpotensi menjadi politik sara. Diskriminasi akan terjadi. Orang minoritas tak akan diperdulikan secara kualitas, karena yang paling utama adalah orang-orang dekat yang dianggap seiman. Namun, mafia dan penjahat akan aman jika jubah kesucian agama digunakan untuk menutupi segala tipu daya yang dia lakukan dalam berpolitik. Begitulah kura-kura. Salam dari kami, para rakyat jelata. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.